Iya, alhamdulillah ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hamilat aydihim afala yashkurun. Ini masih di ayat afala yashkurun. Peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, karena rata-rata kita ini orang yang bergili, lebih mudah sering kita ini syukur kepada nikmat Allah dibandingkan dengan banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah, afala yashkurun, itu yang tidak syukur. Artinya apa? Bahwasanya di ayat ini Allah menunjukkan kebesarannya, bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menunjukkan kodrat irodatnya, bahwasanya kekuasaan Allah itu absolut, kekuasaan mutlak, tidak ada yang bisa mengganggu. Maka Allah adalah bersifat wahdaniyah. Wujud daripada wahdaniyat itu tanda-tandanya adalah Allah kuasa untuk menentukan apa saja yang ada di bumi ini, juga menentukan musim-musim, menentukan segalanya di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi, murni adalah kuasa Allah. Maka logikanya, andai kata Allah itu banyak, maka tidak akan mungkin mempunyai kekuasaan yang mutlak. Dikatakan Allah itu satu, maka mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kemudian Allah menunjukkan bahwasanya wujud Allah, tanda bukti wujud Allah itu adalah adanya wujudnya alam semesta, berbagai macam keindahannya, berbagai macam peristiwanya. Kemudian salah satu contoh bahwasanya musim-musim yang ada di sekitar kita ini, Allah menunjukkan itu semua adalah pertanda ada kesamaan untuk masalah yaumul ba'ats, manusia nanti setelah dibangunkan dari alam kubur. Ini sebagaimana proses yang terjadi dengan adanya pertumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemarin sudah bersama-sama kita pelajari sebagaimana contoh yang pertama, bahwasanya dengan adanya Allah itu menumbuhkan biji-bijian. Dari biji kemudian tukul, dari biji kelapa tukulah pohon kelapa, dari biji mangga tukulah dari bumi. Nah, ini sama dengan bahwasanya bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana Allah nanti menghidupkan kembali manusia itu di alam kubur setelah yaumil ba'ats, setelah kematian di yaumil ba'ats, maka Allah akan membangunkan kembali. Bagaimana caranya? Ya mudah saja bagi Allah. Mana buktinya? Ya sebagaimana Allah menumbuhkan bumi, menumbuhkan kacang. Pak Bambang nanam kacang, akhirnya tumbuh kacang, digodok kemudian dimakan. Kan keluar dari bumi. Sama nanti manusia tahu-tahu ya nongol. Bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Ini contoh. Kita perlu bingung bagaimana nanti kita kan mati hancur buruk. Mosok masih bisa bangun lagi nanti. Nah ini ya sama saja bagi Allah itu sesuatu yang sangat kecil. Ya sangat kecil. Allah aja bisa menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di tanah yang kering kerontang. Nah ini Allah. Apalagi kalau hanya menumbuhkan kita ini. Simpel. Nah ini sebagai wujudnya. Nah di dalam musim ini ada berbagai macam peristiwa di dalam musim ini. Ada pembuktian yang pertama al-awal, kemudian basani inna fadlahu zaman ra'iqah masurur rafi bihaqi batina sumrot wa uja wa alam bagi takhiri mengadakan musuh bihaqi. Nah juga ada orang itu namanya orang tanam, petani, itu kan masih ada liku-likunya.
ada liku-likunya. Kadang diharap betul masa panen, ternyata gagal panen. Banjiran, waktu panen ada banjir, akhirnya gagal. Waktu mau panen ada pereng, waktu mau panen ada tikus, waktu mau panen ada belalang. Itu kan harapan yang diidam-idamkan. Ternyata semuanya itu hampa, ya sama. Nanti manusia juga ada yang bahagia setelah di alam kubur itu, ada yang senang kok, sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunianya. Ada yang susah, di dunia sudah susah, di akhirat di alam kubur susah, di akhirat susah, susah. Mengenaskan lah pokoknya, jangan mengenaskan. Dengan di dunianya enak-enak, ada istri, ada anak. Yang tak punya istri peranai, maksudnya di dunia peranai sekarang peranai lagi peranai. Kata murid saya biasanya pahalanya orang yang ngempet kebelet itu biasanya begitu bangun ceritanya gitu tadi. Dosa-dosa sih banyak. Kalau kuat tempat tapi kalau tidak kuat tempat juga boleh. Jadi musim ada yang bahagia, ada senang sama. Nanti di alam kubur begitu manusia itu bangun, ada yang bahagia, ada sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Wasalis an-naman aqala bi badri sata rahman yasin ila haraman fadlan rabi yakunu wujudul mardad wa didaya wa ruhan bil hadith terima fi murud. Kemudian dicontohkan juga barang siapa yang di dunianya ini pekerjaan haram, yang dimakan makanan haram, maka nanti tidak ada cerita kalau begitu bangun dari alam kubur itu pasti akan tersiksa. Bangun dari kubur pasti akan merana, pasti akan menderita. Nah, karena sesuai apa yang dilakukan. Maka bisa diambil ke satu kesimpulan, di dunia ini kita ini kan nanamnya. Di dunia kita ini ibaratkan nanam. Kalau nanamnya yang ditanam dengan baik, sebelum ditanam ladangnya dipaculi, kemudian dialiri air, kemudian dikasih pupuk yang bagus, logikanya hasilnya juga bagus. Sama kalau di dunianya berikele, ya ini. Kalau di sana lebih tersiksa lagi. Walaupun begitu di dunianya banyak amal tapi tidak ikhlas. Nah, akhirnya kayak tadi harapannya mau panen ternyata zong. Nah, lihat kan zong, harapannya luar biasa. Ada sifat riaknya. Nah, dan akhirnya di akhirat pun tidak ada hasilnya apa-apa, jerih payahnya tidak ada hasilnya apa-apa. Zong. Wajahnya warobeh anasara minan nasi zarun fi ardi wa nasyurul badar fi robeh bisa membawa masyarakat. Nah, mungkin kalau orang desa ya kayak Pak Bandi kan orang desa. Berarti ngerti ceritane gogo. Pari gogo itu umumnya menenggon halal. Ya kan? Ikut panennya setahun, karena setahun sekali, tahun 2 kali. Gogo itu, tapi luar biasa. Ketan gogo setahun sekali, top itu. Di pegunungan tidak akan mungkin bisa diairi. Itu pekerjaannya itu lebih sengsara. Ya. Jadi masakotnya itu lebih suara bisa iwa masakot. Baik kalau hari kafir wal kemarin banyak pun musuhibu roman dan banyak. Jadi kalau begitu gogo kemudian ada hujan, luar biasa senangnya. Harapan besar. Masakot ibadah itu digambarkan bagaikan seorang yang nanam gogo. Nah,
Jadi pekerjaannya semakin berat, maka hasilnya nanti juga semakin luar biasa. Sama ibadah itu dihitung dari masakohnya, hitung daripada jerih payahnya. Maka sudah banyak-banyak hadis sering saya sampaikan. Kalau perjalanan kita kan masakohnya, kalau hujan semacam ini, hujan deras, tapi kita siap, semangat tetap melaksanakan majelis Ramadan jamaah. Ya beda nilainya dengan terang-terang begini ini. Dan lain karena masakohnya juga. Jadi tantangannya itu lebih berat, maka nilainya dihargai oleh Allah lebih banyak. Begitu juga perjalanan jauh, yang paling jauh masuk aja ini, ya kan? Dari Borneo, itu Borneo, Purna 2, Purna 2. Itu kan ada sedikit masuk. Dia pernah. Sama Allah menghitung langkahnya juga beda. Ya beda Pak. Masa itu ada berapa jangka aja. Kalau itu palanya masih banyak Pak. Masih banyak masuk. Masuk itu. Nah Allah itu setiap ibadah menghitung dengan masakot. Maka Allah memberikan contoh orang yang bertanam kuku. Maka di saat ada hujan, luar biasa. Walaupun toh panennya itu lama, tapi jerih payahnya, usahanya luar biasa, semangatnya luar biasa. Nah, masyarakat termasuk apa yang dihadirkan bil barati wal aqari yang musahibuhu mahraman wa barasan wa kadzalika yaumul nusyur. Begitu juga yang menusur nanti yakunu qaw'atan bi ba'din nas ba'an mansyura bi harakati al-maksiyat al-baradul kufr kababir riya. Jadi ibaratnya seseorang itu orang yang petani menanam koko, masakotnya menahan. Kalau kita ibadah, kita selalu berbuat kebaikan untuk menahan maksiat. Mau senang-senang kita enggak, mau senang-senang kita enggak, ditahan. Lebih baik daripada pergi ke Melawai, daripada nongkrong di jembatan untuk ketemu pengganti. Kalau enggak ketemu enggak tahu dia kayak apa itu. Bisa lain untuk dapat hidayah ya kan. Jadi menahan maksiat kemudian kita berbuat kebaikan, ini adalah salah satu upaya yang betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diibaratkan yang paling gampang begini kalau dalam riwayatnya itu, barang siapa yang ngobrol-ngobrol dengan orang yang alim, nah, seperti ngobrol sama Pak Ustadz Wahid, Pak Ustadz Termanton, Pak Ustadz Saiku, itu nilainya pahala. Kenapa? Rata-rata kalau ngobrol kalau pinter itu diomongnya mesti sampai otomatis di saat kita ngobrol semacam itu, sama halnya kita tuh mencegah daripada berbagai macam kemaksiatan. Sama tidur itu ibadah, karena di saat tidur kita sama halnya mencegah daripada maksiat, ya kan? Tak akan mungkin orang tidur kemudian sambil mencuri, tidak mungkin. Orang tidur sambil melawai, tidak mungkin, ya kan? Orang tidur sambil minum-minum, tidak mungkin. Makanya nilai tidur pun ibadah dikarenakan apa? Dikarenakan itu sama halnya mencegah kepada kemaksiatan. Jadi mencegah kepada kemaksiatan itu nilainya ibadah. Apalagi kalau kita betul-betul beribadah semacam ini. Double. Satu, mencegah kemaksiatan. Yang kedua, betul-betul membuktikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka double nilainya. Itu enak ini. Makanya lah diajarnya nyampahnya dulu. Mana sampai dalam sesuatu ya, jadi masyarakat yang menusur dengan apa,
Misalnya berkata yang memusul dan kurung doadan badan nas bahan amsyurah berkaro atau maksiat berkaro atau maksiat dengan kita itu betul-betul menahan dari maksiat atau berkufur atau berbuat kufur beriak dan riak atau pamer. Ibadah-ibadah yang dinilai oleh Allah yang memang betul-betul ini ikhlas lillahi ta'ala, bukan dikarenakan ingin disanjung, bukan karena ingin pamer dan lain sebagainya. Maka itu dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu digambarkan ketika orang yang menanam koko, menanam pari koko yang memang masakotnya luar biasa, maka begitu panen gembiranya juga luar biasa. Beda. Sekali panen setahun 3 kali dengan 1 kali setahun, itu harapannya kan beda. Terus cemot menunggunya itu cemot ya kan. Menunggunya begitu luar biasa senangnya. Nah sama juga kita di dunia ini wis pokoknya menahan betul, wis lebih baik kita sekarat di dunia dengan menahan kemaksiatan dan dosa. Tapi nanti di akhirat kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Dibandingkan di dunia kita happy, senang-senang, pokoknya senang kayak sini. Tapi nanti dikubur ya ajar malaikat. Berhenti. Maka kan ada di YouTube itu kan ada kan apa itu yang biasa berakhir dengan kuburan itu. Tapi tidak tahu betul pun tidak bisa menghilang masuk kubur, keluar lagi, ada suara nangis, ibu menangis, tidak diteliti. Ini orang meninggal, sebenarnya dia itu ahli sedekah, dia itu ahli ibadah. Ternyata begitu ditanya-tanya, anehnya kalau ahli sedekah, ahli ibadah, mengapa di alam kubur itu menangis suaranya sampai keluar? Nah, ternyata dia itu sering makan hak orang lain. Misalkan ini sedekah untuk majelis, ini sedekah untuk masjid, ini sedekah untuk syiah, tidak pernah dikasihkan. Dimplok TV. Nah, setiap amal dia itu ingin selalu izin. Jadi pokoknya kalau malam Jumat itu dalam hati kita, misalkan Pak Sul kan jauh nih, Pak Sul rajin. Kalau dalam hatinya supaya dihilang wong itu bahaya. Nah, supaya dihilang wong itu bahaya. Nah ini akibatnya di alam kubur sudah tersiksa, apalagi nanti di akhirat. Nah ini satu gambaran. Karena hanya amal yang ikhlas lillahi ta'ala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam Kamis karena waktunya sudah sampai jam 11 ini. Berarti 8. Atau lagi kalau itu malam Kamis dinanas di robek bisa dinari. Terakhir. Caranya dulu indal basar. Idal bustani wajunan mahal al-jibahim adawahim wa istiqahim berada kayak di sunnah yang manusyur yasuruna al-kholisuna ma'asyolihin. Nah kalau musim panen terus yang desa-desa ini masih kurang-kurang nggak ngerti ini. Nah tak kau desa-desa biasa pergi ke sawah kan panen kayak udaranya enak, musim hujan biasanya di sawah ada kalet-kaletnya. Nah itu kira-kira muka kalau pacaran enak lah gitu. Enak. Nah ini kiriman ya kan. Nah mantenanya ngenteni kiriman nego sawah paling ngirit mangan sarapan dikancani kalau bojone manten anyar. Tahu
Itu gambaran kenikmatan di saat semacam itu di pinggir sungai. Jadi cerita begini. Jadi ongkang-ongkang duduk-duduk di pinggir sungai dengan para sohibnya, dengan teman-temannya, sohibnya. Nah, dengan penuh kebahagiaan. Kenikmatan itu nanti juga akan dirasakan oleh orang-orang yang biasa duduk bersama-sama dengan para alim ulama di majlis. Mereka semuanya duduk bersama siapa? Mereka semua yang suruna wa kholisuna ma'asolehun. Mereka berdua nanti, mereka semuanya itu yang biasa ngumpul begini. Maka di sana juga ngobrol. Jadi di dalam kubur itu nggak gambarannya. Jadi naik kuburan. Setelah kita meninggal nih, kalau kita biasa majlis begini nih, lu di sana juga ngopi-ngopi. Dari riwayatnya dia ngumpul-ngumpul. Riwayat di sana juga bersama-sama ngumpul bersama orang-orang yang bersih-bersih, yang soleh-soleh, solehin al-kholisuna. Ini bila mana di dunianya ini sering menikmati nikmatnya Allah, menikmati taat kepada Allah, diibaratkan bagaikan nikmatnya orang yang lagi pacaran atau sama kekasihnya ada di pinggir sungai. Kan senang banget nih. Kalau orang itu biasa majlis taat kepada Allah seperti ini dengan hati yang berbunga-bunga, dengan hati yang gembira, pokoknya pusing kepala cuma untuk majlis, kepala pusing pokoknya. Misalkan nih, ada ya, nah paling tidur, yes. Nah, kita kan kelasnya begitu kan. Jadi mereka yang senang di dalam masalah ketaatan, nanti mereka semuanya di dalam mungkin belum sampai kiamat. Ini gambaran yang ada di alam kubur. Nah, nanti jagongan bersama para kiai, para ulama disuruh mati. Jadi di sana itu ada klubnya masing-masing. Nah, ini klubnya bagian bagian pembohong nenek, bagian rentenir nenek, bagian wong sing koyawe di masjid-masjid juga enek. Semuanya ada kelompok-kelompoknya. Makanya dimanapun ditanam itu pasti akan ketemu dengan kelompoknya. Nah, pasti akan ketemu dengan kelompoknya masing-masing, dengan keluarganya masing-masing. Itu pasti akan ketemu dimanapun. Jadi sudah ada kelasnya masing-masing. Nah, harapan kita nanti juga ngobrol-ngobrol di sana. Ya, kira-kira senang nggak ini? Nah, enaknya lagi kalau mau apa saja nggak perlu masak. Mau pengen kambing guling, kenapa lu? Telepon kambing guling gue, gitu cari tekoda. Apa saja pokoknya. Jadi kenikmatan kubur itu apa DP kenikmatan surga itu dialami di saat di alam kubur. DP siksa neraka juga dialami di alam kubur. Makanya begitu di alam kubur kita akan mendapat kenikmatan, tidak usah mikir, pasti ahli surga. Menurut. Tapi yang masalahnya dia lagi. Maka sekarang kita sama-sama nanam. Semoga tanaman kita betul-betul bisa membahagiakan di saat panen. Amin ya robbal alamin. Nah, demikianlah untuk kajian kita. Kalau lama-lama balik habis waktunya. Semoga kita selalu semangat. Kita semangat untuk menanam kebaikan dan alhamdulillah kita sudah janji Allah kebaikan yang kita alami nanti dengan ikhlas juga akan dihargai, dibeli untan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.